Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku sekalian yang Bunda sayangi, apa kabarnya hari ini? Bunda harap semuanya sehat-sehat ya. Masih tetap semangat kan belajarnya? Harus tetap semangat ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar seperti biasa. Pada pertemuan sebelumnya, Bunda telah menjelaskan materi matematika terkait tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali, yaitu tentang membandingkan pecahan. Sebelum masuk ke materi inti, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim, agar ilmu yang kita terima itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, di sini Bunda akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mengurutkan pecahan. Oleh sebab itu, anandaku sekalian, tolong disimak baik-baik ya video pembelajaran yang Bunda buat. Check it out! Jadi, hari ini kita akan membahas tentang materi mengurutkan pecahan. Jadi ada dua hal yang harus anandaku sekalian pahami dalam mengurutkan pecahan, yaitu pertama, jika anandaku sudah mendapatkan atau melihat penyebut yang sama dari suatu pecahan yang akan kita urutkan, bisa langsung ananda urutkan dengan melihat pembilang dari pecahan. Namun, jika penyebutnya berbeda, harus disamakan dulu penyebutnya. Baru kemudian setelah penyebutnya sama, bisa kita bandingkan dan kemudian kita urutkan dengan melihat pembilang pecahan. Oke, jadi dua ini harus anandaku pahami ya. Pertama tadi, jika penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita urutkan. Namun, jika penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Baru kita bisa urutkan. Nah, di sini Bunda ada contoh soal. Jadi, di sini ada 3 buah gambar. Gambar ini berisi kotak-kotak atau terdiri dari kotak-kotak yang diarsir dan tidak diarsir. Nah, kalau kita lihat jumlah seluruh kotak masing-masing, ketiga gambar ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita akan membuat pecahan dari jumlah daerah yang diarsir. Kalau kita lihat gambar pertama berapa? Kalau kita ubah dalam bentuk pecahan, gambar ini yang diarsir 2. Jadi bisa kita tulis 2 per jumlah seluruh kotak tadi ada berapa? 8. Jadi ada 8. Jadi 2 per 8. Kalau gambar kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah arsirannya ada 7. Jadi bisa kita buat dalam bentuk pecahan 7 per 8. Kalau gambar yang ketiga itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 8. Nah, di sini perintahnya anandaku sekalian disuruh untuk mengurutkan pecahan di atas dari urutan terkecil ke terbesar. Nah, kalau kita lihat melalui gambar saja, yang paling sedikit arsirannya itu yang gambar pertama atau pecahan yang senilai dengan 2 per 8. Oke, yang kedua yang mana ya? Kalau kita lihat yang sedikit setelah pecahan 2 per 8, ya yang gambar ketiga ini, yaitu pecahannya senilai 5 per 8. Baru yang terakhir yaitu gambar yang kedua, atau pecahannya senilai 7 per 8. Jadi bisa kita ketahui bahwa pecahan 2 per 8 itu lebih kecil dari 5 per 8, dan 5 per 8 itu lebih kecil dari 7 per 8. Sampai sini jelas anandaku sekalian? Bunda harap semuanya paham ya. Nah, bagaimana Bunda kalau misalnya kita mengurutkannya dari pecahan terbesar ke terkecil? Tinggal anandaku sekalian balik saja. Kalau terbesar ke terkecil berarti lihat yang paling besar. Kalau kita lihat mana ya yang paling besar atau yang paling banyak arsirannya? Ya, gambar yang kedua atau pecahan yang senilai dengan 7 per 8. Jadi 7 per 8, kemudian mana lagi ya gambar yang arsirannya banyak setelah 7 per 8? Ya, betul sekali yang gambar ketiga atau senilai pecahannya 5 per 8. Oke, berarti yang terakhir yang paling kecil yaitu pecahan 2 per 8.
Nah, dari sini bisa kita tuliskan bahwa 7/8 itu lebih besar dari 5/8 dan 5/8 itu lebih besar dari 2/8. Jadi, urutan pecahan di atas dari urutan terbesar ke terkecil, urutannya pertama 7/8, 5/8, baru 2/8. Oke, kalau kita lihat juga nih, coba perhatiin. Oh Bunda, ternyata penyebutnya sama. Oh tadi kata Bunda kalau penyebutnya sama bisa kita lihat langsung dari pembilangnya. Kalau dari sini kan dia minta terbesar. Manalah pembilang yang paling besar dari ketiga pecahan ini? Ya betul sekali, yang 7/8. Oleh sebab itu tadi yang paling besar itu 7/8. Yang kedua yaitu angka 5 kan? 5, jadi pecahan 5/8. Baru yang terakhir pembilang 2 ini kan yang paling kecil di antara pembilang pecahan-pecahan ini. Jadi yang terakhir 2/8. Sampai sini jelas? Semoga semuanya paham ya yang Bunda jelasin. Oke, Bunda lanjutkan. Nah, di sini Bunda ada contoh soal. Perintahnya di sini urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari urutan terkecil ke terbesar. Berarti kita harus mengurutkannya dari bilangan yang paling kecil. Baru yang terakhir itu bilangan paling besar. Coba kita perhatiin dulu, penyebutnya sama atau beda? Kalau kita lihat ini penyebutnya sama ya, sama-sama penyebutnya bernilai 12. Jadi karena penyebutnya sudah sama, bisa kita langsung urutkan dengan melihat pembilang. Yang diminta terkecil mana ya? Pembilang paling kecil di antara ketiga pecahan ini. Kalau kita lihat angka berapa yang paling kecil? Ya betul, angka 5. Jadi bisa kita tuliskan urutan yang paling kecil yaitu dimulai dari 5/12. Kemudian yang kedua yang mana? Setelah 5/12 mana lagi yang kecil ya? Oke betul, 7. 7/12. Baru yang terakhir yaitu 11/12. Jadi, urutan pecahan dari urutan terkecil ke terbesar dari ketiga pecahan ini yaitu 5/12, 7/12, dan 11/12. Oke, di sini Bunda akan memberikan contoh soal lain. Di sini anakku sekalian disuruh mengurutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari urutan terbesar ke terkecil. Kalau tadi kan kita mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Kalau sekarang kita mengurutkan terbesar ke terkecil. Tapi sebelum itu kita perhatiin dulu. Dari ketiga pecahan ini apakah dia memiliki penyebut yang sama? Tidak. Kita lihat. Pecahan pertama itu penyebutnya 2, pecahan kedua itu 8, dan pecahan ketiga itu penyebutnya 4. Kalau kita lihat, ini memiliki perbedaan penyebut. Tadi apa? Ada yang masih ingat? Kalau misalnya penyebutnya berbeda, kita harus dulu samakan penyebutnya. Bagaimana ya Bunda menyamakan penyebut? Nah, di sini anandaku sekalian bisa langsung menyamakan penyebut dengan mengalihkan ketiga penyebut ini. Namun, bisa juga anandaku sekalian pilih di antara ketiga penyebut ini manakah bilangan yang bisa dibagi dengan ketiga bilangan ini. Kalau kita perhatiin 8, bilangan 8 ini ternyata bisa kita gunakan sebagai penyebut. Kenapa? Karena 8 ternyata bisa dibagi 2 dan 8 juga bisa dibagi 4. Oleh sebab itu di sini Bunda akan menggunakan penyebutnya sebagai 8. Karena Bunda menggunakan penyebutnya 8, jadi pecahan 5/8 ini tidak usah kita samakan penyebutnya ya. Atau tidak usah kita ubah. Jadi kita tuliskan kembali 5/8. Jadi yang harus kita samakan penyebutnya itu 1/2 dan 3/4. 1/2. Nah, kita ingin penyebutnya menjadi 8 kan? Kalau kita ingin menjadi penyebutnya 8, maka bilangan berapa yang dikali dengan 2 itu menghasilkan 8? Ada yang tahu? Ya, betul, yaitu bilangan 4. Jadi karena penyebutnya kita kali 4, maka pembilangnya juga kita harus kali 4. Anandaku sekalian masih ingat kan bagaimana cara mendapatkan pecahan senilai?
kita harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, ini juga kalau kita mengalihkan penyebut dengan bilangan 4, maka pembilang juga kita harus kalikan 4. Jadi 1 kali 4 dan 2 dikali 4. 1 kali 4 itu bernilai 4, 2 kali 4 itu bernilai 8. Jadi, penyamaan penyebut dari pecahan 1/2 yaitu 4/8. Nah, sekarang kita samakan dulu penyebut dari 3/4. 3/4. Karena kita ingin mendapatkan penyebutnya 8, maka bilangan berapa ya? Yang dikali 4 itu menghasilkan 8. Ya, betul sekali, yaitu 2. Jadi, pembilang dan penyebut kita sama-sama kalikan 2. 3 dikali 2 itu 6, 4 kali 2 itu 8. Jadi, diperoleh 6/8. Nah, kita lihat di sini. Ternyata penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita urutkan. Kita lihat, dia mintanya dari terbesar ke terkecil. Mana ya yang paling besar? Oke, kita lihat dari ketiga pecahan ini mana yang paling besar? Ya, betul, yang 6/8. Jadi 6/8 yang paling besar, kemudian yang kedua yang mana lagi yang paling besar? 5/8 atau 4/8? Kita lihat pembilangnya, besar 5 atau 4? Ya, betul, besar 5. Jadi 5/8. Baru yang terakhir yaitu 4/8. Jadi bisa kita ketahui bahwa 6/8 lebih besar dari 5/8. 5/8 ini lebih besar dari 4/8. Di urutan pecahan bisa kita tuliskan juga dengan urutan pecahan dari 1/2, 5/8, 3/4 dari terbesar ke terkecil yaitu 6/8 tadi itu senilai dengan berapa? 3/4 kan? Jadi 3/4. Kemudian yang kedua itu 5/8. Dan yang terakhir 4/8 ini punya pecahan berapa? 1/2. Jadi urutan terbesar ke terkecil yaitu 3/4, 5/8, dan terakhir 1/2. Sampai sini jelas Anandaku? Semoga bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, Bunda lanjutkan. Contoh soal lagi. Ini Anandaku sekalian diperintahkan untuk mengurutkan pecahan 2/3, 3/4, 1/2 dari urutan terkecil ke terbesar. Nah, kalau kita lihat, ternyata pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Tadi kata Bunda apa? Kalau penyebutnya berbeda, itu kita harus menyamakan dulu. Dengan cara bisa dengan mengalihkan ketiga pecahan ini. Atau tidak, kita pilih salah satu penyebut dari ketiga pecahan ini yang bisa dibagi dengan ketiga penyebut. Tapi kalau kita lihat, seperti contoh yang sebelumnya tadi kan Bunda mengambil salah satu penyebut dari ketiga pecahan ini untuk dijadikan sebagai bilangan yang bisa dibagi. Ternyata yang ini berbeda kasus ya, jadi yang ini tidak bisa. Kita lihat, 4 mungkin bisa dibagi 2, tapi 4 itu tidak bisa dibagi 3. Jadi bisa, Anandaku sekalian bisa dengan mengalihkan ketiga pecahan ini. 3 dikali 4 itu berapa Anandaku? 12. 12 dikali 2 yaitu 24. Nah, Anandaku bisa menggunakan penyebutnya yaitu 24. Namun, menurut Bunda, 24 itu terlalu besar. Ada bilangan yang lebih kecil yang bisa kita gunakan sebagai bilangan yang bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 2. Yaitu berapa? 3 dikali 4 itu 12. Nah, 12 itu ternyata bisa dibagi 3. 12 juga bisa dibagi 4, dan 12 dibagi 2, bisa dibagi 2. Jadi, Anandaku sekalian, cari bilangan yang bisa dibagi dengan ketiga penyebut ini. Entah itu salah satu dari penyebut ketiga pecahan ini, ataupun Anandaku sekalian mengalihkan ketiga penyebut ini, ataupun misal kayak Bunda tadi, 3 kali 4, 12. 12 ternyata bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 2. Oleh sebab itu kita pakai bilangan 12 ya. Jadi 2/3, ini Bunda akan samakan penyebutnya menjadi 12. Kira-kira bilangan berapa ya yang dikali dengan 3 menghasilkan 12? Ya, betul, yaitu dikali 4. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kali 4. 2 dikali 4 itu 8.
3 kali 4 itu 12. Oke, selanjutnya yaitu 3/4. Sama-sama kita kaliin dengan berapa ya? Agar bilangan 4 ini menghasilkan penyebut 12. Ya, betul, kita kaliin dengan bilangan 3. Jadi, pembilang dan penyebut sama-sama kita kali 3. 4 kali 3, 2. 3 dikali 3, 9. 4 kali 3 itu 12. Oke, yang terakhir 1/2. 1/2. Berapakah bilangan yang dikali 2 itu menghasilkan penyebut 12? Berapa ya? Ya, betul, 6. Jadi, 1 dikali 6 itu menghasilkan 6, 2 dikali 6 itu menghasilkan 12. Jadi, diperoleh pecahannya itu 6/12. Nah, kita lihat, ternyata mereka sudah memiliki penyebut yang sama. Karena penyebut mereka sama, berarti bisa kita urutkan. Lihat, dia minta urutkan dari terkecil ke terbesar. Jadi, cari bilangan yang paling kecil mana? Pembilang yang paling kecil, yaitu 6/12. Jadi 6/12. Kemudian dilanjutkan dengan bilangan berapa? Setelah 6, mana lagi yang paling kecil? Ya, betul, 8/12. 8/12. Dan terakhir yaitu 9/12. Atau bilangan yang paling besar yaitu 9/12. Nah, dari sini bisa kita peroleh, bisa kita ketahui bahwa 6/12 itu kurang dari 8/12, kurang dari 9/12. Atau bisa kita tuliskan, 6/12 tadi berapa? Pecahannya senilai dengan berapa? 1/2. Jadi 1/2, urutan dari terkecil ke terbesar ya. Kemudian nomor 2, 8/12, senilai dengan 2/3. Jadi nomor 2 itu 2/3. Yang terakhir yaitu 9/12, senilai dengan 3/4. Jadi bisa kita dapatkan bahwa urutan pecahan 2/3, 3/4, 1/2 dari urutan terkecil ke terbesar, yaitu dimulai dari 1/2, dilanjutkan dengan pecahan 2/3, dan dilanjutkan dengan pecahan 3/4. Dari sini anandaku sekalian sudah paham? Bunda harap semuanya udah paham ya. Oke, jadi mungkin Bunda cukupkan penjelasan pada pertemuan hari ini. Tetap semangat belajarnya anandaku sekalian. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.